Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Liqaulihi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur hendaklah senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, baik itu yang zahir, yang bisa kita lihat dengan mata, bisa kita rasakan dengan panca indera kita, ataupun nikmat yang batin, yang mana nikmat batin itu hanya bisa kita rasakan dengan akal dan hati kita. Apa itu nikmat yang batin yang justru seringkali kita lupakan? Nikmat iman, nikmat Islam. Bahwasannya berislam itu berserah diri kepada Allah adalah syarat minimal seseorang menghadap Allah. Jadi syarat minimal seseorang saat menghadap Allah adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan muslim. Kalau konteksnya kita perluas, mungkin kita punya kriteria minimal untuk meluluskan siswa kita, atau mungkin kita sebagai seorang siswa, seorang pelajar, seorang mahasiswa punya ketentuan minimal. Jadi kampus itu, lembaga pendidikan memiliki ketentuan minimal seseorang itu bisa lulus. Nah, dalam kehidupan kita ini Allah memberikan syarat minimal kita menghadap Allah adalah muslim, berserah diri kepada Allah SWT. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai pribadi yang paripurna. Tentu beliau tidak perlu sebetulnya didoakan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mendoakan Rasulullah itu sesungguhnya kebaikannya akan kembali kepada kita. Ya, kenapa? Karena ibarat penampungan air, ibarat bejana, ibarat gelas yang sudah terisi penuh oleh air. Kalau kita tuangkan air di dalamnya, maka air itu akan kembali tumpah kepada kita. Jadi banyak-banyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita sholawatnya hanya yang wajib saja, tentu hanya di sholat wajib saja, hanya 17 rakaat saja, hanya 17 atau 34 kali saja. Nah, kita tambah sholawat-sholawat itu kapan? Terutama saat disebut nama Rasulullah Muhammad SAW di hadapan kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, satu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, siapa orang yang manusia yang paling engkau cintai?" Beliau menjawab, "Aisyah." Siapa? Aisyah. Kemudian disambung, "Minar rijal." Kalau dari laki-laki siapa Rasulullah? Abuha, bapaknya
Siapa bapaknya Aisyah? Abu Bakar As-Siddiq, tidak lain Abu Bakar As-Siddiq. Di riwayat yang lain dilanjutkan tsumma man, tsumma Umar ibnul Khattab, dan seterusnya. Jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, tentu Rasulullah mencintai itu bukan tanpa alasan. Sebagaimana kita mencintai seseorang itu tentu bukan tanpa alasan, pasti ada alasannya. Kenapa kok Abu Bakar duluan itu? Kenapa kok Abu Bakar menempati posisi paling atas itu, kenapa? Tentu ada sebabnya. Maka Rasulullah itu pernah bercerita ya terhadap sahabatnya. Lebih tepatnya itu mungkin berdialog atau mungkin curhat. Jadi setiap kamu ketika aku datangkan kebenaran, aku bacakan ayat Allah, aku ajak untuk beriman kepada Allah, untuk bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah, itu kalian itu pasti ragu, mikir dulu. Jadi sikapnya kaum Quraisy pada waktu itu saat Rasulullah menyampaikan bahwasanya beliau adalah utusan Allah, satu, ada yang ragu-ragu, ada yang serta-merta tidak percaya, ada yang bahkan langsung memusuhi, menghina dan sebagainya. Jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, dilanjutkan oleh Rasulullah, kecuali Abu Bakar. Abu Bakar itu sejak Rasulullah SAW menyatakan dirinya adalah utusan Allah, Abu Bakar langsung apa? Sami'na wa ata'na. Dah percaya gitu aja sudah Abu Bakar. Saat Rasulullah perjalanan Isra Mi'raj, dalam waktu tidak sampai dari 1 hari, hanya semalam saja, reaksi orang saat itu, wah ini Muhammad ini sudah stres ini. Masa ke Baitul Maqdis ya, dari Makkah ke Baitul Maqdis, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu hanya semalam, plus ditambah sampai Sidratul Muntaha, langit ketujuh menemui Tuhannya. Wah, itu stres. Tapi apa kata Abu Bakar? Abu Bakar langsung percaya. Kenapa? Karena Abu Bakar sederhana pandangannya terhadap Rasulullah. Mulai kecil itu Abu Bakar itu selisih 2 tahun. Jadi 2 tahun lebih muda daripada Rasulullah SAW. Mulai kecil itu teman bermainnya Abu Bakar itu ya Rasulullah. Jadi kenal betul bagaimana pribadinya Rasulullah Muhammad SAW. Tidak pernah bohong, sedikit pun tidak pernah bohong. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi saking istimewanya posisi Abu Bakar As-Siddiq di hadapan Rasulullah SAW, sampai di surat Al-Lail ya, yang sering kita baca di ayat-ayat yang terakhir itu, wa sayujannabul ashqa, wa sayujannabul atqa alladzi yu'ti malahu yatasakka. Dan kami jauhkan dari api neraka yang menyala-nyala itu, lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Orang yang bertakwa, atqa, paling bertakwa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang telah mengeluarkan hartanya untuk apa? Yatazakka, untuk membersihkan jiwanya, untuk membersihkan dirinya.
Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Dan dia melakukan itu bukan lantaran dalam rangka balas budi kepada orang lain, bukan. Jadi ayat ini berkenaan dengan tuduhan orang kafir Quraisy pada waktu itu, bahwasannya Abu Bakar ini punya hutang budi apa sih kepada Ammar bin Yasir, kepada Bilal yang saat itu disiksa oleh petinggi kafir Quraisy. Kemudian Abu Bakar mau mengeluarkan hartanya untuk apa? Menebus. Yang ditebus itu budak-budak pada waktu itu. Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir ditebus oleh Abu Bakar. Sehingga orang kafir Quraisy heran karena apa? Yang ada di pikiran mereka pada waktu itu ya materi, Pak. Ini orang ini punya balas budi apa sih? Punya hutang apa sih kepada si Ammar dan kepada Bilal ini kok mau menebus? Langsung apa? Dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, dibantah oleh Allah. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbil a'la. Jadi yang dilakukan oleh Abu Bakar itu bukan lantaran dia punya hutang budi kepada Ammar bin Yasir atau pada Bilal, tapi illa batigha'a wajhi rabbil a'la, hanya mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Tujuannya hanya itu, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Wala saufa yarda, ditutup oleh Allah, dan sungguh dia diridhoi. Jadi Abu Bakar As-Siddiq saat diisukan macam-macam oleh orang kafir Quraisy, yang bela siapa, Pak? Allah langsung. Di akhir surat Al-Lail. Jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, maka setidaknya ini memberi pelajaran bagi kita. Oh, kenapa sih Abu Bakar punya posisi yang istimewa di hadapan Allah dan Rasulnya? Kenapa? Bahkan Umar ibnul Khattab satu ketika pernah bercerita dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Umar itu bercerita, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk bersedekah. Wa wafaqa dzalika malan indi, kata Umar, kebetulan saat itu saya sedang banyak harta. Saya sedang punya harta yang agak banyak, kira-kira begitu. Fakultu al-yauma asbiqu Aba Bakrin. Umar ini ngomong dalam hatinya, hari ini saya ini bakalan bisa nyalip Abu Bakar. Wah, iki wayahku nyalip Abu Bakar. Kira-kira begitu. Kalau dalam bahasa kita kira-kira, wah, iki wayahku nyalip Abu Bakar. Kemudian dilanjutkan oleh Umar, faji'tu binisfi mali. Kemudian aku datang kepada Rasulullah dengan separuh dari hartaku tadi, separuh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian bertanya kepada Umar, ma abqaita li ahlik? Ya Umar, ma abqaita li ahlik? Wahai Umar, yang kamu sisakan untuk keluargamu berapa? Fakultu, kata Umar. Umar menjawab, mithlah, ya separuhnya ya Rasulullah. Ya sama seperti itu. Jadi disedekahkan separuh, yang separuh untuk keluarga saya, wahai Rasulullah. Wah, dilanjutkan oleh Umar. Wa ata Abu Bakrin radhiyallahu anhu bikulli ma indah. Wah, ini. Saat itu Abu Bakar datang
dengan seluruh harta yang dimiliki. Untanya dibawa, pedangnya dibawa, kepingan emasnya, dinarnya, dirhamnya dibawa. Kira-kira begitu. Bikul lima indah, dengan semua yang dimilikinya. Baju berangnya dibawa semua, Ada makanan apa di rumah dibawa semua. Wah, Abu Bakar teko rek, kira-kira. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma abqaita li ahlik ya Abu Bakar." Wahai Abu Bakar, yang kamu sisakan untuk keluargamu itu apa? Kalau kamu bawa semua. Apa jawab Abu Bakar? Abqaituhumullah wa rasulah. Aku sisakan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka pantas kalau Abu Bakar ini ditempatkan menjadi orang, sebagai orang yang dicintai oleh Rasulullah. Kenapa? Loyalitasnya luar biasa, Pak. Ini kalau kita berbicara masalah perkumpulan di satu organisasi, baik itu di organisasi massa, kemudian di perusahaan ataupun di lembaga apapun, loyalitas, Pak. Abu Bakar dari awal loyalitasnya tidak diragukan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka tidak heran kalau kemudian khalifah pertama ini kalau dibahas terus keunggulannya Abu Bakar sangat banyak. Rasulullah bertanya, siapa yang hari ini sudah berpuasa sunnah? Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah memberi makan anak orang-orang miskin? Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini menjenguk saudaranya yang sakit? Saya ya Rasulullah. Siapa yang sudah memandikan orang mati hari ini, mensolatkan orang meninggal? Saya ya Rasulullah. Abu Bakar semua. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka tidak heran kemudian kepemimpinan umat Islam pada masa saat Rasulullah SAW wafat itu otomatis beralih kepada Abu Bakar. Seandainya kepemimpinan itu karena keilmuan, tentu ahli orangnya. Seandainya kepemimpinan itu karena kekayaan, tentu Abdurrahman bin Auf orangnya, atau mungkin Utsman bin Affan orangnya. Tapi kepemimpinan itu gabungan dari semua, loyalitas, perjuangannya, pengorbanannya tidak diragukan. Secara finansial juga termasuk orang yang mampu. Secara keilmuan juga orang yang cerdas dan banyak pengetahuan. Jadi gabungan dari itu semua. Dan secara kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu dia adalah orang yang paling bertakwa. Loh gitu ternyata saat menjadi khalifah diangkat, dibaiat apa pidatonya Abu Bakar? Ayuhan nas qad ulitu walastu bi khairikum. Masih bisa ngomong seperti itu. Wahai sekalian manusia, aku telah diberi amanah, dipilih menjadi pemimpin kalian. Walastu bi khairikum, padahal aku bukan orang yang terbaik di antara kalian. Itu saking rendah hatinya Abu Bakar. Jadi kadernya Rasulullah langsung mulai dari kecil itu Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan dalam satu kisah beliau menemani Rasulullah SAW di Gua Thur. Jamaah yang dirahmati Allah, di Gua Thur. Saat berlindung dari kejaran orang kafir Quraisy, Abu Bakar ini dikisahkan kakinya dintuk kala jengking, disengat kala jengking, sakit pasti Pak. Tapi saat itu Rasulullah sedang tertidur. Abu Bakar menahan itu, tidak mau berteriak, tidak mau gaduh. Kenapa? Karena takut orang yang dicintainya ini terbangun. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sampai Rasulullah terbangun. Kau kenapa wahai Abu Bakar?
saya digigit binatang kalajengking ya Rasulullah. Kalau saya nanti teriak, saya nanti usrek, saya khawatir engkau terbangun. Maka pantas kemudian kalau kemudian beliau disebut oleh manusia dari golongan laki-laki yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita bisa meneladani Rasulullah bersama sahabat-sahabat yang utama, sahabat-sahabat utama itu. Ternyata banyak sekali pelajaran tentang apa? Loyalitas dalam beragama, totalitas dalam berjuang. Jadi kalau enak mau ke masjid, kalau enggak enak enggak mau ke masjid. Atau sebaliknya, kalau pas enggak enak datang ke masjid mengadu sama Allah. Tapi kalau pas enak lupa sama masjid. Mudah-mudahan kita tidak menjadi manusia yang seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa meneladani Rasulullah bersama para sahabat, sekalipun dalam level yang berbeda, tapi teladan itu harus ada dari kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, khatib mengajak kepada diri sendiri dan kepada para jamaah untuk senantiasa menjaga takwa, meningkatkan takwa pada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenar-benarnya, patuh terhadap seluruh yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan kita mampu meneladani para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama sahabat yang 4 sahabat utama itu. Mudah-mudahan kita bisa meneladani bagaimana keilmuan mereka, bagaimana jiwa kemanusiaan mereka, bagaimana ruhul jihad mereka, roh jihad mereka. Itu semua bisa kita teladani untuk apa? Untuk senantiasa berdakwah, mengajak saudara-saudara kita yang lain menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup khutbah yang kedua ini dengan berdoa, bermunajat kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimina as-salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqim as-salat.